Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya ditemani seorang ibu. Selamat datang Ibu Pamela. Halo, salam jumpa. Ya, Ibu nama lengkapnya Pamela Anggia Dewi. Betul, SPSI ya? PSI. Iya, betul. Sarjana Psikologi. Jadi Ibu seorang psikolog. Iya, magister psikologi, psikolog. Iya. Nah Bu, kebetulan Ibu datang ke sini, jadi kita mau bahas sedikit tentang kejiwaan nih. Siap. Ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali orang yang mengatakan, aduh saya depresi, aduh saya ini sekarang lagi depresi berat dan sebagainya. Sebetulnya depresi itu apa sih Bu sebetulnya? Iya itu banyak ya sekarang ya. Iya sedikit-sedikit kan saya depresi. Depresi itu sebetulnya apa gitu? Benda apa itu dia ya? Makanan atau apa gitu kan? Iya. Tapi betul, banyak kan sekarang karena mudah mengakses informasi ya, internet, terus terutama juga AI. Jadi memang saya menemukan betul tuh sedikit-sedikit, Bu aku mental breakdown, saya depresi gitu kan. Iya. Cuma memang pada akhirnya biasanya kalau kayak gitu perlu dilihat lagi betul depresi atau enggak gitu kan ya. Nah depresi ini memang kan satu state ya, satu keadaan di mana ketika kita terutama mengalami beberapa simptom, biasanya tuh memang diukurnya panjang tuh Pak Stefanus. Jadi mulai dari 1 minggu ke belakang sampai sebulan 2 bulan. Kalau dari patokan DSM tuh biasanya DSM tuh ini buku kayak kalau orang hukum mah KUHP gitu ya. Iya. Oh itu ada bukunya ya. Kalau psikolog kita punya. Jadi gitu. Buku itu nanti di situ ada tabel itunya. Betul, walaupun memang nggak saklek. Iya harus sesuai seperti itu. Betul, karena kan kita mesti lihat pribadi itu kan as a whole ya, secara keseluruhan. Cuma paling nggak tuh biasanya 6 bulan ke belakang, di mana ada satu kondisi yang terus-menerus muncul. Nah biasanya memang disertai dengan perasaan cemas yang sangat intens ya, sangat berlebih gitu. Lalu juga nanti juga ada reaksi-reaksi lainnya, termasuk di reaksi fisiknya, reaksi tubuh gitu. Terus juga sampai nanti berpengaruh juga ke relasi sosialnya, ke aktivitas sehari-hari gitu. Jadi bukan cuma cemas doang gitu ya, cemas stres doang, tapi ini cemas yang impactnya tuh udah kemana-mana, meluas kemana-mana. Artinya orang itu bisa aja jadi nggak pengen ngomong sama siapa-siapa begitu ya? Betul gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu bilang 6 bulan ya, itu harus kita lihat kan dalam 6 bulan seperti itu. Jadi kalau baru sehari 2 hari saya merasa cemas, ya walaupun cemasnya mungkin berlebihan ya, sampai keluar keringat dingin, itu belum tentu depresi berarti, belum dianggap depresi. Belum tentu depresi, kecuali memang orangnya sendiri nggak aware ya. Jadi memang gini, kadang-kadang ada sikon-sikon yang mungkin dia baru aware sehari 2 hari nih gitu, keringatnya berlebih apa segala macam. Tapi ketika kemudian ditelusurin ternyata simptom yang lainnya tuh udah muncul gitu, jauh di belakang tuh udah muncul. Jadi gitu. sebetulnya udah lama terjadi, tapi gejala yang betul-betul terasanya baru ini. Dia baru sadarin. Nah biasanya memang kalau kayak gitu, kalau memang datang ke psikolog gitu ya kan, pasti kan kita bantu untuk coba tracing, gitu ya, untuk lihat apakah gejala yang lainnya tuh ada atau enggak gitu. Kalau cuma kayak tadi Pak Stef bilang mah ya mungkin cemas biasa gitu, karena ya kan misalnya biasa. Ini mau ujian ya, kan kadang-kadang gitu kan, mau ujian atau tiba-tiba misalnya saya akan dipanggil melamar pekerjaan, dipanggil kan itu ada kecemasan berlebihan ya, kadang-kadang seperti itu ya. Itu bukan depresi kan? Bukan. Itu baru cemas saja ya. Betul, itu cemas aja. Tapi kalau misalnya sudah berminggu-minggu saya senang mengurung diri di kamar, lebih senang sendiri, nangis, terus tiba-tiba merasa cemas. Nah itu mungkin ada beberapa tahap gejala yang sudah terjadi ya sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Oke. Nah sebetulnya penyebab orang itu mengalami depresi itu apa sebetulnya?
Memang kalau per individualnya tentu beragam, tetapi biasanya sih itu pasti ada sesuatu yang membuat dia terluka ya secara emosional gitu. Terluka secara emosional. Gitu. Jadi mungkin awalnya dari tadi ya berdasarnya stres biasa gitu, tetapi ketika dia tidak bisa mengatasi stresnya ini gitu, lalu kemudian kan jadi si rasa overwhelm-nya itu masih ada, si rasa khawatirnya itu masih ada, cemasnya masih ada gitu. Nah, biasanya kemudian ketika itu menumpuk gitu ya, di kami gitu ya, biasanya menyebutnya kemudian mulai muncul simptom trauma itu. Nah, salah satunya tuh depresi gitu. Nah, kan trauma ini kan sebenarnya sebentuk luka emosional ya gitu. Mengapa seseorang itu stres lalu sampai terus dia stuck di momen itu, seolah-olah dia stuck di momen itu gitu kan, tuh pasti ada sesuatu yang sangat mengganggunya gitu, dan memang kemungkinan besar ada layer luka emosional di situ. Karena kalau hanya stres biasa, sebenarnya kan stres itu kan bisa dua kan, bisa stres yang kami menyebutnya eustress gitu ya, disebutnya eustress itu yang sebenarnya positif gitu, yang produktif kan, yang membantu kita lebih coba bergerak, cari solusi gitu misalnya, atau yang membuat kita lebih jadi semangat misalnya gitu, lebih mau bergerak untuk maju. Nah, itu kan sebenarnya positif kan. Nah, tapi ada satu lagi stres yang bentuknya negatif ketika seseorang jadi malah makin down gitu. Nah, ini yang berpotensi untuk menyebabkan jadi depresi. Dan biasanya memang kalau kita lihat dari stres ini nih, di balik stres yang kita bisa lihat di atas ini nih, di bawahnya tuh ada layer luka emosional gitu, ada luka batin, ada trauma. Luka batin itu belum tentu yang berhubungan dengan yang sekarang dialami. Yes, bisa betul. juga terjadi begitu. Betul. Jadi misalnya orang putus cinta gitu bisa depresi? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Oh, saya pikir kalau yang seperti itu sih yang cetek-cetek gitu. Enggak juga ya? Orang bisa depresi gara-gara putus cinta ya? Bisa. Biasanya kalau yang gitu karena ini nih, Pak Stef, karena mereka punya kebutuhan penerimaan yang sangat besar gitu ya. Jadi ada rasa takut untuk penolakan, rasa takut untuk diabaikan, ada rasa takut bahwa mereka tidak dicintai gitu. Nah, ini kan kenapa lu muncul ketakutan ini nih, pasti kan ada sesuatu gitu. Jadi sebelum berpacaran itu dia udah punya luka batin, orang yang tidak diperhatikan, tidak dicintai gitu. Betul. Dan begitu ketika pacarnya bilang kita putus. Dia merasa gitu ya, lukanya dikorek lagi gitu. Betul. Jadi memang kadang-kadang itu kayak kayak gunung es gitu ya. Iya, betul. Kita ngelihatnya depresi sekarang, tapi ternyata begitu udah digali, diurai, itu tuh akarnya tuh jauh gitu. Itu mungkin banget. Iya. Nah, tadi itu Ibu juga bilang bahwa depresi itu kan ada tahapan-tahapannya ya, tidak langsung semata-merta dia akan depresi kan. Nah, kira-kira kita bisa tahu nggak gejala-gejala dari orang yang mau depresi ini? Biasanya gimana itu gejala-gejalanya? Kalau dari orang luar ya, maksudnya jadi bukan kita yang ngalamin kan, tapi kita yang melihat. Kita nggak bisa merasakan sendiri gitu, belum tentu. Bisa juga. Bisa juga. Jadi kalau dari kitanya sendiri, pastikan lebih aware ya. Kalau misalnya aware nih sama perasaannya, cemas gitu kan, yang pasti khawatir. Lalu ketika mulai reaksi tubuh tuh biasanya tuh, misalnya deg-degan, gampang jadi jantungnya berdetak cepat gitu. Kalau udah uncontrol, nah ini mesti aware gitu. Terus keringat dingin misalnya, keringat berlebih atau keringat dingin itu bisa juga. Nggak bisa tidur gitu? Nggak bisa tidur, bisa gitu. Betul, nggak bisa tidur, atau justru jadi tidurnya berjam-jam gitu juga ya. Bisa ya? Bisa. Tidur aja gitu sepanjang hari. Lalu kayak tadi Pak Stef bilang yang mulai rasanya tuh mengurung diri, nggak kepengen ketemu orang lain gitu. Atau juga misalnya pola makan nih, entah jadi makannya berlebih gitu, atau nggak nafsu makan sama sekali. Lalu mulai biasanya muncul juga pikiran-pikiran, kalau anak zaman now kan bilangnya overthinking ya. Iya, benar. Nah, tapi itu tuh kayak kayak racing gitu, jadi muncul terus menerus gitu, nggak bisa di stop, muncul dengan sendirinya gitu. Jadi mikir ini nanti kalau gini gimana, tapi kalau gini gimana, itu terus aja muter, kayak kita susah untuk kontrolnya. Nah, itu udah biasanya sudah mulai gejala depresi. Nah, kalau orang luar melihatnya? Kalau luar sebenarnya kita bisa lihat dari tampilan
ekspresi muka, perilakunya ya. Kalau ada perubahan perilaku yang signifikan terutama, kayak tadi bisa jadi tidur terus gitu, enggak. Yang tadinya ceria jadi pendiam. Ya, betul gitu. Atau kita lihat dia melek terus malahan sepanjang hari gitu ya. Beberapa bentuk depres kan juga betul kayak tadi Pak Stef bilangnya bentuknya ceria, atau misalnya nggak tidur tapi larinya main game gitu terus kan ya. Atau dia ngerjain sesuatu yang lain yang sebenarnya itu bikin dia nggak produktif, atau itu sebenarnya bukan tugas utama dia gitu. Jadi kan itu sebenarnya bentuk dia untuk apa ya, kami menyebutnya flight response gitu, bentuk dia lari dari rasa nggak nyamannya gitu yang mengakibatkan dia depresi itu biasanya orang luar bisa lihat itu sih dari mukanya juga. Ya pokoknya jadi kesimpulannya orang itu yang tidak biasa lah, yang tadinya biasanya begini dia jadi di luar kebiasaan dia. Betul. Apakah itu juga misalnya kan depresi itu banyak orang bilang kan, oh orangnya jadi sedih, nangis terus. Ada nggak yang depresi tapi dia jadi ketawa terus, jadi ceria yang berlebihan gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Memang agak jarang sih ya kalau yang jadi ketawa berlebihannya. Biasanya malah jadi murung gitu ya? Iya, atau dia flat. Oh flat. Jadi nambing gitu, nggak berasa apa-apa gitu. Datar aja ya? Datar aja, atau misalnya ditanya apa biasa aja gitu. Jadi termasuk kalau mengingat sesuatu gitu, jadi ditanya apa ya, lupa gitu, terus nggak kerasa gitu. Misalnya sebenarnya jadi misalnya ketemu sama satu momen yang sebenarnya dia ketawa gitu atau sedih, tapi itu dia flat aja gitu, datar aja. Biasa aja. Biasanya mereka kan jawab, perasaan kamu gimana, biasa aja. Itu ibaratnya tuh ngelihat atau dia mengalami satu momen gitu ya yang menyedihkan, yang misalnya kehilangan orang terdekat meninggal misalnya keluarganya ada yang meninggal atau temennya sakit atau apa, terus dia akan bilang biasa aja. Nah itu bisa jadi itu udah bentuk simptom dari depresi, karena jadi nambing, jadi flat perasaannya. Nah untuk orang-orang yang sudah mulai merasakan itu kan kadang-kadang ada juga yang menyadari lalu ingin berubah kan, ada juga yang tidak tapi larut gitu loh di dalam itu. Betul. Apakah itu juga bisa sampai ke halusinasi sebagainya nggak itu? Tiba-tiba dia sering melamun, sering membayangkan sesuatu yang enggak gitu, kelihatan ada malaikat gitu, kayak gitu. Kalau malaikat masih mending kan bagus ya kalau malaikat. Kalau lihat yang aneh-aneh itu udah aduh. Tapi bisa kok orang depresi seperti itu? Bisa, karena tadi ya si pikirannya jadi disebutnya racing thought gitu. Jadi terus dia akan berputar, bisa sih. Bisa juga begitu. Bisa jadi muncul gambaran-gambaran yang sebenarnya kan gambaran-gambaran ini muncul kan karena dia bentuk imagery dari asosiasi perasaannya gitu. Jadi terproyeksikan ke gambaran-gambaran ini. Gitu, atau proyeksi dari harapannya sebenarnya. Iya. Gitu. Ibu pernah nanganin orang yang depresi karena putus cinta? Depresi karena putus cinta kayaknya pernah ya, saya sampai mikir bentar ya, saya ingat dulu kasusnya. Banyaknya apa? Depresi karena apa biasanya? Macam-macam ya. Pekerjaan ada memang. Atau keluarga ya? Keluarga sih, kalau pekerjaan rata-rata hanya sampai di burn out sih. Keluarga, lalu memang kasus-kasus yang lebih klinis ya. Kalau memang pernah mengalami trauma dari sejak kecil gitu, yang dia baru pernah ada satu bisa contohkan misalnya kasusnya seperti apa supaya sobat Komsos juga mungkin bisa lebih jelas lah, ya. Lebih jelas. Contoh nih ya, contoh misalnya yang saya ingat aja kasus misalnya gini, misalnya ini saya ceritanya antara fiktif dan yang kenyataan ya, maksudnya jadi kira-kira biar kebayang gitu ya. Misalnya gini, kasus ketika seseorang dia mengalami tindak kekerasan gitu ya, dijambret misalnya gitu. Tapi dijambretnya ini misalnya pelakunya tuh sampai melukai gitu secara fisik gitu, misalnya katakanlah pakai celurit gitu ya. Nah ketika di awal itu terjadi, mungkin dia ngerasa nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa kok. Nah itu sebenarnya udah masuk tuh tadi nambingnya, ya freeze response. Sebenarnya dia ngomong nggak apa-apa ini kan bentuk pertahanan diri ya, karena dia tahu sebenarnya itu apa-apa gitu ya. Gitu, nggak apa-apa kok gitu, beneran nggak apa-apa kok gitu. Terus dia nggak apa-apa. Tapi pada satu sisi akhirnya nggak apa-apanya ini tuh kayak runtuh gitu.
Jadi ketika seseorang itu mulai nambing, itu kan sebenarnya dia proteksi dirinya sendiri untuk enggak, ibaratnya tuh kayak nggak ngerasain lukanya karena itu terlalu menyakitkan. Itu cara dia untuk coping sama situasi sehari-hari gitu kan, supaya masih bisa kerja, supaya masih bisa beraktivitas. Tapi pada satu titik coping ini udah nggak pas lagi gitu. Jadi mulai tuh nanti munculnya apa? Mungkin munculnya belum di perasaannya, masih nambing, tapi munculnya di badan. Misalnya nih tiba-tiba digemeteran, shaking sebadan-badan. Bukan dalam situasi tertentu. Bukan, jadi tiba-tiba aja nggak bisa dikontrol. Atau tadi kayak pas Steph bilang tiba-tiba nangis gitu, dan itu nggak bisa diberhentiin gitu. Nggak tahu kenapa kalau bisa ditanya. Jadi kalau ditanya nggak lagi sedih dia, tapi nangis saja. Gitu lagi trending gitu ya, sebadan-badan gitu misalnya, dan itu nggak cuma yang sekali 2 kali gitu, bisa berhari-hari gitu misalnya. Terus nangis, terus nanti mulai tuh tidurnya, pola tidurnya terbalik gitu misalnya, jadi begadangan, nanti tidurnya siang, terus tidurnya juga kualitas tidurnya kurang gitu, lalu pengaruh ke makannya. Nah, nanti ketika satu saat si nambingnya ini runtuh gitu ya, baru tuh dia mulai bisa kayak ngerasain sesuatu dalam hatinya, entah itu nyesek atau apa, dan baru relate sama kejadian itu gitu ya. Di kasus-kasus yang ekstrim misalnya misalnya sampai kekerasan tadi ya, yang kepake ada kekerasan fisiknya, sampai misalnya kayak ngerasain lagi lukanya gitu, seolah-olah kayak dia masih di momen itu. Jadi ketika momen itu terjadi justru dia nggak ngerasain lukanya, nggak ngerasa perihnya, tapi begitu sudah berbulan-bulan baru dia kayak ngerasa, padahal lukanya udah sembuh, kayaknya perih ya di sini gitu, terus kayaknya perih ya gitu. Nah itu bisa seperti itu. Di beberapa orang munculnya sampai sensasinya tuh kayak baru kayak sensasinya tuh kayak baru terbuka lebih jelas, jadi seolah-olah dia bisa mendengar lagi dengan detil, melihat lagi dengan detil semua kejadian di saat itu. Itu. Karena pada kasus-kasus ini kan awalnya ya, kemudian ketika dia menjadi depres ya gitu. Awal kejadian ini biasanya memang tadi tuh survival mode yang muncul pada saat itu adalah secara otomatis sistem otak sama badan kita itu melindungi diri kita, disebutnya terkontriksi ya. Jadi kayak pandangan kita, persepsi kita tuh dibuat menyempit gitu. Karena fokus kita kan untuk survive dulu gitu di saat itu. Ya, dan survive ini baik secara fisik maupun secara emosional. Nah itu kasus yang sampai agak ekstrim ya. Kalau yang putus cinta juga sama sebenarnya kan, karena mungkin apalagi kalau yang buat dia putus cintanya itu shocking, maksudnya shocking tuh kayaknya lili gitu, baik-baik aja sama pasangan gitu kan ya, udah tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut, tiba-tiba pacarnya minta putus. Betul, terus pacar tiba-tiba gue nggak bisa lagi deh sama lo gitu, kayak langsung tuh dunia hancur seketika gitu kan. Nah itu juga bisa jadi shocking kan buat dia gitu. Nah ketika shocking dan nggak bisa, rasa shockingnya ini atau energi shockingnya ini nggak bisa keluar, balik lagi tadi jadi freeze respon, jadi nambing gitu. Kemudian ya mungkin nggak apa-apa gitu, tapi at some point terus baru kemudian terasa tuh sedihnya, hancurnya gitu. Apalagi untuk orang-orang yang tadi yang saya bilang, orang-orang yang memang dia butuh pengakuan ya, dalam arti pengakuan tuh penerimaan gitu, butuh penerimaan, butuh rasa disayang yang besar. Ada ketakutan yang sangat besar kalau dia diabaikan, kalau ditinggalkan gitu. Jadi seolah-olah tuh kalau diputusin pacar gitu tuh udah, dia ngerasanya tuh kayak aku nggak berharga ya gitu. Oh jadi udah kelewatan jauhnya. Betul, aku nggak berharga ya gitu, aku kayaknya nggak layak ya gitu. Terus Jani nanti ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri. Itu nah di salah satu simptom depresi termasuk itu, ada ketika keadaan yang terus-menerus menyalahkan diri gitu. Jadi kayaknya ya emang salah gue sih, emang harusnya, emang gue nggak gitu sih, emang gara-gara gue sih jadi diputusin nih, atau memangnya ya emang sih emang pantas sih dia memperlakukan gitu ke aku. Semua gitu. Menyalahkan sendiri aja ya? Sendiri jadinya. Bukan menyalahkan orang lain ya? Ada juga yang memang bentuknya jadi marah, dia menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, itu juga ada. Bisa juga begitu? Bisa juga begitu. Nah itu kalau udah kayak gitu biasanya kalau sudah sampai depres yang
parah, yang severe gitu ya, kemudian jadi nggak bisa membedakan tuh mana situasi yang memang kalau dia marah kan sebenarnya kan kalau orang marah itu kan objeknya atau jelas kan ya, dia marah ke siapanya jelas kan. Kalau ini enggak Kalau ini udah jadi kayaknya tuh semua aja gitu semua bisa disalahkan atas situasi itu gitu. Itu sangat mungkin seperti itu memang terjadi. Nah, apakah depresi seperti ini itu bisa dipulihkan? Bisa banget. Jadi orang yang depresi itu bisa balik lagi kan? Tidak langsung larut terus dalam depresi ya? Bisa banget. Itu salah satunya gimana caranya? Pastinya pertama-pertama dengan kesadaran dulu ya. Kalau dia udah sadar, paling nggak gini, sadar kayak ada yang salah deh sama aku gitu. Jadi kan mungkin pertama-pertama nggak mikir depresi kan. Ada orang-orang yang juga denial gitu, bahwa nih kayaknya aku depresi deh. Tapi paling nggak ketika dia mikir kayaknya ada yang salah deh sama aku gitu, dan mau mulai masuk ke dalam untuk melihat dirinya, itu sebenarnya udah langkah awal untuk dia menolong dirinya gitu. Karena kan berarti kan ibaratnya dia punya luka nih gitu, terus selama ini cuma ditutup doang nih lukanya terus jadi infeksi kemana-mana gitu kan ya. Nah begitu dia kayaknya ada yang salah deh, kayaknya ada yang nggak bener deh, terus dia mulai buka nih si yang nutupin lukanya gitu, lalu berani melihat dirinya sendiri, melihat lukanya, nih udah langkah awal untuk kemudian berproses menjadi pulih. Memang tentu kalau sudah jadinya parah ya, depresinya dalam arti tingkatnya sampai severe gitu, sampai yang intensitasnya tinggi, memang perlu bantuan biasanya, karena nggak gampang kan ya untuk bisa memulihkan diri lagi, balik betul. Ke keadaan jadi, semula. Mungkin kalau menolong diri sendiri mungkin masih tarafnya yang ringan ya, depresi yang ringan ya. Tapi kalau udah berat, memang harus ada orang lain yang mungkin dari keluarganya melihat wah ini orang udah berbeda, lalu dibawa kemana, ke psikolog ya biasanya kan? Ke psikolog, betul. Nah biasanya kalau misalnya saya lagi depresi, terus dibawa keluarga saya gitu, ketemu ibu misalnya, biasanya ibu melakukan apa dulu pertama? Ditanya-tanya terus. Ya kalau bisa jawab gitu ya. Iya, gimana tuh Bu? Awalnya gimana gitu untuk mulai? Untuk bisa mulai ya. Pertanyaan bagus, baru ada nih yang nanya gini nih Mas. Gini, ada satu situasi umumnya kalau kita bicara soal pemulihan gitu dalam konteks apapun, seseorang itu bisa pulih ketika dia mendapatkan atmosfer yang kondusif ya untuk pemulihannya, atmosfer yang positif. Nah, atmosfer yang positif ini seperti apa? Yang pertama tentunya penerimaan tanpa syarat, unconditional love, unconditional presence. Gitu. Jadi kalau buat saya ya sebagai orang Katolik gitu, itu sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip itu common gitu, biasa, karena kita diajarkan seperti itu kan. Betul. Dari sisi iman kita diajarkan seperti itu sebenarnya, sama seperti Kristus mengasihi kita yang tanpa syarat. Nah, tapi kadang-kadang kemudian mengaplikasikannya ini yang gak segampang itu. Sulit itu, sangat sulit. Tidak semudah balikin tangan. Iya, betul. Jadi gimana caranya hanya hadir aja gitu ya, hadir untuk si orang ini yang mungkin kadang-kadang dia juga ditanya nggak bisa gitu kan ya, diajak ngobrol juga nggak bisa gitu, lalu juga mungkin nampingnya masih besar, atau kalau nggak namping tiba-tiba nangis gitu. Ya udah, hanya hadir aja dalam arti menerima semua luapan ekspresi perasaannya gitu ya, menerima juga entah itu sesuatu yang rasional atau yang gak rasional yang dia rasain saat itu gitu ya, menerima semua perasaan-perasaannya dan tidak memberi judgement apapun gitu. Tidak memberi komentar apapun. Tidak memberi komentar apapun, terutama juga komentar yang memberikan judgement. Jadi seringkali memang kalau tadi Pak Stef tanya ngapain gitu, ya udah hadir gitu ya. Saya biasanya kemudian kalau dia nyaman untuk kontak mata, saya ajak kontak mata. Dan pada akhirnya memang yang biasanya saya lakukan adalah dalam hati saya akan bilang gitu, saya akan bilang bahwa saya di sini untuk menjadi temanmu, saya di sini menjadi sahabatmu, saya percaya kamu gitu, dan saya menerimamu apa adanya, saya mencintaimu apa adanya. Itu terus yang sering kali saya ucapkan dalam hati, supaya atmosfer healingnya tuh naik gitu. Jadi orang yang berhadapan dengan kita juga akan merasakan atmosfer itu ya. Yes. Dan itu yang juga sering saya sampaikan untuk
keluarga-keluarga yang mendampingi anggota keluarga yang depres. Oh Gitu. iya. Karena kan kadang-kadang kan kalau kayak gitu yang susah kan kalau yang dampingin ya, yang dampingin nggak tahu terus. Apalagi orang tua kita kan, anak kita begitu kan, saking sayangnya malah kita cecar abis kan. Kamu betul. Kenapa? Apa yang terjadi? Ngomong sekarang kan gitu ya. Justru itu tambah depresi. Betul, tambah. Jadi gitu. justru tugasnya adalah cuma menemani aja dulu ya. Betul, hanya menemani. Kalau misalnya itu anggota keluarga sendiri, misalnya kita bisa bilang, boleh nggak aku duduk di sini di dekat kamu, gitu. Kamu mau, misalnya saya gitu, orang tua ya, kamu pengen mama duduk di mana? Di sampingmu, di depanmu, gitu. Atau kamu pengen mama keluar, gitu. Jadi itu bisa. Dan di luar pun sebenarnya kita menemani dia. Saya biasanya suka ajarin tuh ke orang tua gitu ya, atau ke pendamping-pendampingnya, dalam hati remakan kalimat itu, gitu. Aku percaya sama kamu, aku mengasihimu, aku menerimamu apa adanya, gitu. Atau aku mengirimkan, kan suka ya Pak ya, kita suka dibilang kan, I'm sending you prayer, love, betul. Nah itu teh diucapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan cuma teoritis ya. Jangan cuma teoritis, jangan cuma kalau kartu gitu kan ya. Itu betul, tapi itu betul memang karena ada frekuensinya gitu, di perasaan-perasaan itu ada frekuensi yang membantu seseorang untuk bisa bangkit dari depresi ini. Itu. Jadi orang depresi itu sebetulnya juga membutuhkan kehadiran orang lain ya? Iya betul, karena itu yang bisa membuat dia bangkit sebenarnya. Karena gini, kalau tadi yang saya ceritakan tuh sebenarnya kan pendekatan yang lain tuh Pak Stefsen, dalemin yang namanya map of consciousness. Jadi kalau di map of consciousness ini, ibaratnya tuh kita tuh kayak HP gitu. Bisa terima sinyal, terus kan sinyal tuh kan nggak kelihatan tuh ya, ada frekuensinya. Nah sama, kita tuh juga, kita bisa menerima sinyal, terus kalau kayak pemancarnya kita bisa memancarkan sinyal itu, kita bisa memancarkan frekuensi perasaan. Jadi perasaan tuh ada frekuensinya gitu. Nah frekuensi-frekuensi yang rendah ini yang frekuensi-frekuensi rendah ini nih yang membuat seseorang itu bisa jadi depres. Misalnya ada paling bawah itu ya, layer yang terbawah itu ada rasa malu, ya, shame, lalu ada rasa bersalah, itu apatis. Orang-orang depres banyak yang apatis nih, yang mati segan, hidup tak mau gitu. Betul. Udah gak punya kehendak apa-apa udah gak kehendak apapun. Ini biasanya nih kalau udah sampai di apatis ini, terus yang orang lain tuh bete gitu kan, mau apa gitu, nggak tahu gitu tuh. Sok mandi misalnya di rumah gitu, nggak tahu gitu, mau makan apa nggak tahu, semua serba nggak tahu gitu kan. Ini emang jadi pika sebelon gitu ya biasanya buat orang rumah kan, kalau dia udah apatis. Lalu nanti biasanya ada grieving. Grieving tuh mulai dari rasa sedih, menyesal gitu, terus juga mungkin rasa kehilangan gitu ya. Nanti ada juga mungkin marah di dalamnya gitu. Lalu juga mungkin ada rasa, sebenarnya mungkin ada pride gitu ya, tapi ketika seseorang depres mungkin karena pride-nya ini nih jatuh gitu. Ya jadi nggak muncul gitu pride, tapi lebih di situ itu bisa bersalah. juga jadi fisik ya, misalnya jadi banting-banting segala macam, ngamuk gitu bisa ya. Dan biasanya kalau yang udah sampai perlu pertolongan SOS gitu ya, kalau udah sampai self harm. Oh, menyakiti diri sendiri. Itu banyak tuh bentuknya tuh, mulai dari yang mulai dari yang sederhana, mau dibahas sederhana juga nggak sederhana. Sederhananya apa? Yang ini cutter itu udah sederhana. Jedotin kepala, kepala gitu kan ya. Terus kalau nggak, misalnya ada yang dia bentuk self harm itu gigitin kuku tapi sampai luka sininya, compel gitu. Terus ya itu silet gitu kan ya, ada siletnya mulai dari yang cuma ngegores biasa sampai yang dalam gitu, yang sampai berdarah-berdarah banget gitu tuh juga ada. Berarti kalau sudah mulai begitu itu salah satu tanda juga dia depresi. Pasti atau bisa jadi salah satu tanda dia depresi. Tapi belum tentu juga depresi juga bisa melakukan itu. Biasanya enggak. Kalau enggak ada itu biasanya enggak. Kalau misalnya gini, misalnya orang tiba-tiba gue mau coba-coba gitu ya kan. Karena sekarang itu anak-anak zaman sekarang kan ada Bu yang gitu, yang dia bilang, aduh gue seneng ngebarcode itu artinya kan itu kan nyilet itu. Nyilet, betul. Itu cuma karena misalnya dia benci sama temennya di sekolah gitu, terus dia coba-coba nyakitin diri sendiri gitu ya. Biasanya sih kalau udah sampai
kalaupun misalnya di awalnya dicoba-coba gitu ya, pasti ada sesuatu, nggak mungkin lah. Maksudnya gini, orang yang iya, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kalau nggak orang mungkin itu hobinya. Makanya, dan lu ngebarcode aja beneran kayak gitu. Bantuin buat dagang sekalian gitu kan, ngebarcode beneran. Ini kenapa gitu kan, bentuknya seperti itu. Gitu. Pasti udah ada sesuatu kalau udah sampai ada self harm. Karena biasanya self harm ini didului dengan pikiran dulu kan. Jadi sebelum dia tindakan tuh pasti ada pikiran tuh. Nyoba gitu, nyoba enak gak ya, atau nyoba kayaknya sakit gitu. Nah, kalau udah masih bisa dikontrol, nggak jadi melakukan biasa self harmnya. Tapi kalau ketika udah dia larut gitu ya, nah jadi tuh nanti self harmnya. Nah, lebih parah lagi kan nanti ujungnya suicide ya, percobaan bunuh diri. Nah gitu. Itu yang waktu menyakiti diri sendiri itu ya, misalnya nyilet sendiri, dia memang menikmati rasa sakit itu atau gimana sih sebetulnya? Kalau dari klien-klien ya, dari pengalaman saya, memang mereka bilang mereka menikmati. Oh, menikmati rasa sakit itu. Mereka menikmati rasa sakit itu, gitu. Jadi terutama juga tadi ya di klien-klien yang numbingnya besar, jadi flat, semua rasanya flat. Tapi dia tahu misalnya nih keadaanku tuh nggak enak gitu ya, painful banget gitu. Biasanya mereka pakai kosakata itu tuh, painful banget Bu rasanya. Tapi nggak bisa ngerasain karena numb gitu. Nah, akhirnya mereka butuh sesuatu untuk mereka bisa connect, merasakan untuk bisa sakitnya, bisa connect lagi sama dirinya. Tetapi memang kemudian keadaan ekstrimnya jadi menikmati gitu, menikmati sakitnya itu. Gitu, seolah-olah ada beberapa klien yang bilang seolah-olah tuh kalau udah kayak gitu tuh jadi merasa hidup lagi gitu. Ya, kalau saya sih mencoba menarik make sense-nya gitu ya. Kalau ini di luar teori ya, make sense-nya ya kan ketika dia numbing kan kayak gimana sih Pak rasanya hidup yang semua serba flat gitu, kayak nggak bisa nggak ada rasa gitu kan. Tapi ketika dia silet, dia bilang terus mungkin ada sensasinya gitu, malah membuat dia merasa seperti bisa semangat lagi gitu. Ada yang begitu kan, kasihan ya kalau udah sampai kayak gitu ya. Udah seperti itu ya. Jadi kalau kita depresi lalu dibiarkan, apa yang terjadi Bu? Nah itu memang bisa terakhirnya bunuh diri. Bisa terakhir bunuh diri, betul. Gitu. Jadi tidak boleh main-main ya dengan depresi itu. Betul. Termasuk orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang ini memang kadang-kadang kalau yang nggak mengerti ya dianggapnya kan bercanda ya, gue depres gitu. Apalagi kayak tadi kan udah jadi kayak kosakata zaman sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang itu bangga kalau bilang depresi. Kayak gua lagi depresi nih, terus kayak parah-parahan gitu kan. Gawat emang kalau udah kayak gitu. Tapi masih aware, karena kalau udah kayak gitu kita sebenarnya bisa perhatikan perilakunya ya. Termasuk tadi kalau misalnya kelihatannya kayak ceria gitu, tapi kalau ceria tapi kemudian di satu situasi tertentu misalnya kelihatan dia kenapa drastis jadi murung, jadi berperilaku sebaliknya gitu, menarik diri. Nah mungkin memang nggak sinkron nih, jadi kayak cerianya tuh cuma fake up doang gitu loh, jadi kayak cuma pura-pura doang gitu. Memang perlu banget sih diperhatikan ya. Yang juga perlu kita ketahui itu adalah gini Bu, apa bedanya orang cuma sekedar stres sama yang sudah depresi? Kalau masih bisa berfungsi secara tepat di lingkungannya, itu stres biasa. Jadi misalnya gini, kalau depres tuh udah sampai kan tadi ibaratnya kalau kayak luka tuh dia infeksinya kemana-mana gitu. Nah sama yang depres ini tuh dia sudah mengganggu mulai dari fungsi sehari-harinya, tadi tidur. Oh, segala macamnya terganggu. Betul, makan. Kalau mereka yang sudah menikah, ketertarikan seksual dengan lawan jenis, perilaku seksual itu juga bisa jadi berubah juga. Lalu misalnya nanti di pekerjaan gitu, di relasi sama teman-temannya, nanti ujung-ujungnya relasi sama anggota keluarga sendiri, itu terpengaruh juga. Konsentrasinya juga terpengaruh. Gampang blank misalnya, atau gampang lupa gitu ya, lain pikun gitu ya. Iya sih. Tiba-tiba gitu. Soalnya orang stres juga kan bisa aja tiba-tiba ingin menyendiri kan seperti itu kan, bisa kan nggak mau ditemuin siapa juga. Betul. Tapi itu dalam kondisi tertentu yang kemudian
normal lagi dan masih bisa berfungsi. Jadi misalnya sebentar menyendiri, terus habis itu dia masih bisa ngerjain aktivitasnya sehari-hari gitu, pekerjaannya juga masih bisa dia handle gitu ya. Lalu kemudian kalau diajak ngobrol juga kita bisa lihat dia nyaman gitu, masih nyambung. Maksudnya nyambung tuh gini, nggak banyak blanknya gitu. Kalau di personal planner tuh biasanya banyak blanknya, diajak ngobrol tiba-tiba kayak dia kemana gitu, tiba-tiba kayak ngelamun gitu ya, ngelamun sorangan, terus nanti balik lagi, terus nanti tiba-tiba ngelamun lagi. Nah itu mungkin udah ada sesuatu. Kalau stres biasa sih biasanya pokoknya masih bisa berfungsi normal aja di sehari-hari. Iya, jadi kalau begini lingkungan memang penting juga ya. Artinya kita itu harus juga bisa melihat lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, jangan cuek aja ya. Betul. Itu karena kan memang kalau kayak gitu jadi makin ketarik ya sama perasaan-perasaannya tadi yang di frekuensi rendah itu, karena nggak ada yang nolong dia untuk naik gitu. Terus orang depresi itu siapa aja bisa kena atau ada orang yang nggak akan pernah bisa? Kayaknya siapa aja bisa kena ya pada akhirnya. Artinya gini, kebal gitu ya. Misalnya seorang pastor gitu, bisa nggak depresi? Bisa. Bisa ngomongnya pelan-pelan. Banyak berdoa, banyak dekat dengan Tuhan. Tetap bisa ya. Tetap bisa, hanya memang gini keuntungannya ya kalau pastor kan. Saya balik lagi tadi tuh ke frekuensinya tadi tuh ya. Ada frekuensi rendah, ada frekuensi perasaan yang disebut frekuensi perasaan yang tinggi. Nah, memang kalau dari teorinya Map of Consciousness gitu ya, dikatakan bahwa sebenarnya ujungnya frekuensi yang tinggi ini adalah yang disebut frekuensi yang disebut infinity. Dan infinity ini adalah frekuensinya Tuhan. Jadi tak terhingga gitu ya. Nah, ketika kita, makanya tadi saya bilangnya keuntungannya pastor adalah karena dia setiap hari mempersembahkan misa gitu kan ya. Kan dia dekat sama sumbernya itu. Hanya tentunya pertanyaannya sejauh mana dia atau kita pada akhirnya sebagai umatnya menyadari itu. Kan bisa aja kita misa setiap hari nih gitu ya. Ini penghayatan saya sebagai awam gitu ya. Misa setiap hari, tetapi hati kita tuh nggak sepenuhnya terarah ke sana gitu. Iya, hanya sekedar kayak kewajiban atau kebiasaan aja. Betul. Walaupun kalau menurut saya dengan kita hadir di depan Tuhan itu pun sebenarnya sedikit banyak membantu dia. Ya kan, karena kan si curahan kasih itu kan terus masuk gitu ya. Entah walaupun mungkin cuma dapatnya berapa tetes gitu, karena suka ada perumpamaan kan kalau orang hujan gitu terus pakai payung kan hujannya nggak kena. Perumpamaannya sekarang ada cahaya, misalnya cahaya kasih, tapi kita payungin juga diri kita nih, kita pakai hazmat gitu misalnya kan. Jadi kan nggak masuk, nggak masuk. Mungkin masuknya cuma sedikit gitu, tetapi itu pun berarti. Gitu. Daripada nggak sama sekali gitu. Nah, makanya tadi jadi artinya kalau dibilang kebal, nggak ada orang kebal depresi, tetapi mungkin ada orang-orang tertentu yang situasi sehari-harinya itu sebenarnya itu adalah situasi yang membawa keuntungan buat dia gitu ya, supaya nggak gampang masuk ke situasi depresi gitu. Salah satunya tadi dengan memang naik ke frekuensi yang makin tinggi, dan salah satunya ketika kita dekat sama sumber frekuensi tinggi itu sendiri kan, sama Tuhan. Gitu. Berarti ada hubungannya juga dengan iman ya, dengan kepercayaan, dengan agama ya. Betul. Ya, jadi bagi orang-orang yang mencoba untuk taat beribadah dan sebagainya, harusnya itu menjadi ada satu tameng juga ya. Untuk menghindari depresi itu ya. Betul. Iya. Wah, terima kasih sekali nih Ibu Pamela udah mencerahkan. Dan semoga terutama teman-teman kita yang masih muda ini jangan sembarangan deh ya ngomong aku depresi. Benar. Sedikit-sedikit bilang depresi. Karena ya kalau kita sering dibilangin aku depresi, orang yang di sekitar kita juga jadinya udah nggak peka lagi kan? Iya. Nggak peka lagi kan? Dan pada saat kita depresi nggak ada yang nolong. Benar.
gitu kan. Benar. Jadi memang kalau enggak ya udah jangan dipakai bercandaan gitu itu teh si kata-kata itu. Bercandaan. Iya. Oke, mungkin ada sedikit kata-kata terakhirnya untuk sobat-sobat Komsos ini nih tentang depresi ini, Bu. Apa ya? Kalau buat saya sih pada akhirnya segala macam situasi itu kan punya potensi untuk membawa kita ke arah yang lebih baik gitu ya, atau yang lebih buruk gitu. Nah sekarang tinggal di mana kesadaran kita, apakah kita akan larut sama perasaan-perasaan kita atau kita mau belajar untuk mengenali perasaan kita gitu ya, kemudian memproses dan melepaskannya kalau itu perasaannya negatif gitu. Lalu memang kalau saya sih paling suka ngambil quote-nya nih Pak kalau soal depresi gitu ya. Saya suka bilang, makanya kenapa orang bisa terjebak depresi itu karena dia hidupnya antara di masa lalu atau di masa depan. Dia nggak pernah hidup di masa kini. Makanya Tuhan bilang kan jangan khawatir gitu kan. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari kata Tuhan. Artinya kesusahan yang kemarin sudah lewat, kesusahan yang akan datang itu nanti gitu. Boleh dipikirin nggak yang kemarin sama yang akan datang? Boleh, tetapi sekali lagi cukup untuk 1 hari. Artinya kalau udah terlalu berlebih ya berarti kan udah berlebih kan gitu. Betul. Itu. Oke, terima kasih sekali nih Bu Pamela. Mudah-mudahan Sobat Komsos juga jadi lebih aware lagi ya terhadap lingkungan sekitar kita dan terutama untuk diri kita sendiri. Betul. Setiap kali kita sudah mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tidak salahnya kita mencari orang yang bisa kita percaya untuk bicara ya, supaya itu juga membantu kita keluar dari depresi kita. Betul. Terima kasih Bu Pamela. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya, saya undang lagi, kita bicara lagi yang lain. Siap. Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini. Kita berjumpa kembali di Bisik berikutnya. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih Bu. Terima kasih.